Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita dari episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana Yotsuha memohon bantuan dari penyihir menara untuk mengalahkan Dewa Oni. Nah, kira-kira seperti apa masa lalu dari Oboro yang sempat bertemu dengan Hei? Dan apa yang direncanakan Oboro bersama dengan ketua klan Shimobashira? Oke, dengan begitu daripada lama-lama lagi, berikut pembahasan cerita kali ini. Cerita diawali dengan kisah masa lalu Oboro, salah satu mantan anggota Party Light yang terlahir sebagai putra kedua dari seorang prajurit di sebuah kota provinsi negara Oni. Sejak kecil, Oboro sudah dibesarkan dalam lingkungan yang keras dan disiplin. Ia mulai berlatih bela diri sejak usia dini, karena para ras Oni selalu diingatkan bahwa suatu hari nanti Dewa Oni akan bangkit kembali. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban setiap pria ras Oni untuk bertarung bersama Putri Miko demi mengalahkan dewa tersebut. Di masa mudanya, Oboro terus berlatih tanpa henti bersama saudara dan teman-temannya. Ia tumbuh dengan keyakinan bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi prajurit hebat seperti ayahnya. Pantai yang luas dan angin laut yang keras menjadi saksi latihan hariannya. Di sanalah ia mengasah tubuh dan tekadnya, membayangkan masa depan sebagai pejuang yang berdiri di garis depan. Namun, pada suatu pagi ketika Oboro sedang berlatih sendirian di tepi pantai, sesuatu terjadi yang mengubah jalan hidupnya untuk selamanya. Saat ia tengah menikmati ayunan pedangnya, ia melihat sesuatu yang aneh di kejauhan. Sebuah bayangan besar perlahan mendekat dari arah laut. Awalnya ia mengira itu hanya ombak besar, tetapi semakin lama sosok itu semakin jelas. Ternyata yang mendekat adalah monster laut dengan level tinggi, makhluk yang sesekali memang muncul di wilayah negara Oni. Diketahui bahwa monster laut biasanya memiliki level jauh lebih tinggi dibanding monster darat. Banyak ras Oni yang sengaja memburu monster laut kuat untuk meningkatkan level mereka. Namun, monster yang muncul di hadapan Oboro saat itu berbeda. Levelnya mencapai 1000, dan makhluk seperti itu biasanya dianggap sebagai legenda atau mitos yang seharusnya tidak pernah terlihat berkeliaran di dekat pantai. Menyadari hal tersebut, Oboro langsung diliputi rasa panik dan ketakutan. Monster itu berenang lurus ke arahnya. Levelnya terlalu tinggi untuk bisa ia hadapi. Ia sempat berpikir untuk segera berlari dan memberitahu para orang dewasa, tetapi tubuhnya gemetar hebat. Kakinya tidak mau bergerak, seolah terpaku oleh rasa takut yang mencekam. Saat monster laut itu hampir menerjang dan Oboro sudah tidak mampu berbuat apa-apa, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dalam sekejap, kepala monster tersebut terpenggal sebelum sempat menyentuhnya. Tubuh raksasa itu jatuh menghantam pasir dengan suara berat, tepat di hadapan Oboro yang terpaku kebingungan. Di atas bangkai monster itu berdiri seorang manusia misterius berpakaian hitam dan mengenakan penutup mata. Sosok itu berdiri dengan tenang, seolah baru saja melakukan hal yang sangat biasa. Oboro tidak tahu siapa pria tersebut, tetapi orang itu tidak lain adalah seorang master bernama Hei, salah satu master dari pihak kekaisaran. Setelah memastikan monster itu telah mati, Hei pergi begitu saja dengan cepat tanpa sepatah kata pun. Sementara itu, Oboro yang masih diliputi ketakutan dan kebingungan akhirnya kehilangan kesadaran dan pingsan di atas pasir pantai. Dengan bayangan sosok manusia misterius itu tertanam kuat di dalam benaknya. Kemudian Oboro mulai terbangun dari pingsannya dan mendapati dirinya sudah berada di rumah. Saat itu ibunya terlihat sangat mengkhawatirkannya, duduk di samping tempat tidurnya dengan wajah pucat penuh cemas. Karena Oboro belum sepenuhnya memahami situasi yang terjadi, kedua orang tuanya segera menjelaskan bahwa ia ditemukan pingsan di pantai tanpa luka apapun, sehingga secara fisik ia seharusnya baik-baik saja. Tak lama kemudian, salah satu prajurit Oni yang datang menjenguknya bertanya apa sebenarnya yang terjadi di pantai. Dengan suara masih lemah namun penuh keyakinan, Oboro menceritakan bahwa ia melihat seorang manusia berpakaian serba hitam yang dengan mudah mengalahkan monster laut yang sangat kuat. Namun kedua prajurit yang mendengar ceritanya justru saling berpandangan dan menganggap Oboro masih mengigau. Bagi mereka, mustahil seorang manusia mampu mengalahkan monster level 1000. Oboro berusaha meyakinkan mereka bahwa ia tidak berbohong. Tetapi para prajurit hanya menyuruhnya untuk beristirahat dan tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Ayahnya pun berpendapat bahwa Oboro pasti masih terguncang karena terkejut melihat bangkai monster raksasa di tepi pantai, dan kemungkinan besar ia pingsan karena syok. Beberapa hari kemudian, Oboro kembali ke pantai tempat ia terakhir kali pingsan.
Di sana sempat beredar rumor yang berasal darinya tentang kemunculan manusia sangat kuat di negara Oni. Namun rumor itu hanya bertahan sebentar. Tidak ada seorang pun yang benar-benar percaya dan lambat laun cerita tersebut dilupakan begitu saja. Akan tetapi Oboro tidak melupakannya. Ia mulai menyadari sesuatu yang sebelumnya luput dari perhatiannya. Monster laut yang ia lihat saat itu tampak ketakutan sebelum mencapai pantai. Seolah-olah monster tersebut bukan sedang menyerang, melainkan melarikan diri. Dan satu-satunya alasan yang masuk akal adalah karena monster itu ketakutan pada manusia misterius berpakaian hitam tersebut. Jika makhluk sekuat itu sampai melarikan diri, maka jelas manusia itu jauh lebih kuat lagi. Kesadaran itu membakar semangat Oboro. Ia ingin menjadi sekuat sosok tersebut, bahkan melampauinya suatu hari nanti. Beberapa tahun pun berlalu. Oboro kini tumbuh menjadi pemuda tangguh bersama kelompoknya. Suatu hari mereka berhasil mengalahkan monster laut kuat di tepi pantai. Dua prajurit yang ikut bertarung mengakui bahwa monster itu sangat berbahaya, tetapi berkat bantuan Oboro, mereka semua selamat. Tidak ada seorang pun seusia Oboro yang mampu menandingi kekuatannya saat itu. Namun di dalam hatinya, Oboro justru merasa bahwa kekuatannya masih belum berarti apa-apa. Jika dibandingkan dengan manusia misterius yang pernah ia temui, ia masih sangat jauh tertinggal. Monster yang ia kalahkan sekarang terasa tidak cukup untuk mendorong batasnya lebih tinggi lagi. Levelnya meningkat, tetapi tidak secepat yang ia inginkan. Maka dari itu, Oboro mulai memantapkan tekadnya. Jika ia ingin menjadi lebih kuat, ia harus meninggalkan negara Oni dan pergi menjelajah ke benua utama, tempat di mana para petualang dan pejuang kuat berkumpul. Ia yakin di sanalah jalannya untuk mencapai kekuatan yang ia dambakan sejak hari di pantai itu. Singkat cerita, Oboro akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang petualang dan mulai memasuki berbagai dungeon demi menaikkan levelnya dengan cara mengalahkan setiap monster yang ia temui. Namun menjelajahi dungeon seorang diri ternyata jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Selain berbahaya, persediaan uangnya pun mulai menipis, sehingga ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus bertahan sendirian dan harus segera bergabung dengan sebuah party. Pada akhirnya, Oboro bergabung dengan sebuah party petualang bernama Party Golden Chest, kelompok yang terkenal karena selalu memburu misi dengan bayaran besar dan harta karun bernilai tinggi. Selama bersama party tersebut, Oboro terus membantai monster demi monster, mengumpulkan harta dan perlahan membangun tabungan di bank. Levelnya memang terus meningkat, tetapi seiring waktu ia mulai menyadari sesuatu yang membuatnya gelisah karena kenaikan levelnya justru mulai melambat. Dari perkiraan dan pengalamannya, batas pertumbuhan alami ras Oni sepertinya hanya akan membawanya hingga sekitar level 600. Kenyataan itu membuatnya muak. Ia menolak menerima batasan tersebut karena di masa kecilnya ia pernah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa seorang manusia bisa mencapai kekuatan yang luar biasa. Jika manusia saja bisa melampaui batas, maka tidak ada alasan baginya untuk berhenti di angka 600. Sejak saat itu, Oboro mulai memaksakan dirinya jauh melampaui batas normal. Ia menantang monster level tinggi sendirian tanpa bantuan party, mencari pelatihan dari berbagai aliran bela diri, serta menantang para petualang kuat yang memiliki gelar untuk duel demi mengasah kemampuannya. Ia tidak lagi sekadar ingin kuat, ia menginginkan kekuatan absolut, namun obsesinya tidak berhenti di situ. Suatu ketika, Oboro membeli seorang budak manusia dan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Ia melakukannya bukan karena emosi, melainkan sebagai eksperimen. Ia pernah mendengar rumor bahwa kesatria elf dapat melampaui batas level mereka dengan membunuh manusia. Meskipun rumor itu terdengar meragukan, mengingat karena manusia sering dipandang sebagai makhluk rendahan, Oboro tetap mencoba hal tersebut karena rasa ingin tahunya. Setidaknya, menurut Oboro, manusia bisa sedikit lebih berguna untuknya sebagai bahan uji coba. Meski demikian, tidak ada perubahan signifikan yang ia rasakan. Batas itu tetap ada. Beberapa tahun berlalu dan Oboro tetap menjadi anggota party Golden Chest. Hingga suatu hari, keberuntungan besar menghampiri mereka di dalam sebuah dungeon. Party tersebut menemukan sebuah peti harta yang tersembunyi jauh di dalam ruangan rahasia. Saat peti itu dibuka, di dalamnya terdapat sebuah cermin yang sangat indah dengan bingkai berukir rumit, memancarkan aura sihir yang kuat. Ketua party segera menggunakan item penilaian dan hasilnya membuat mereka semua tercengang. Cermin itu bernama cermin duplikat, sebuah item sihir sekali pakai yang memungkinkan penggunanya memperoleh kekuatan sosok yang muncul di dalam pantulannya. Mereka memang belum mengetahui tingkatan pasti item tersebut,
tetapi mereka memperkirakan setidaknya berada di kelas epic atau bahkan bisa jadi termasuk kategori fantasy yang sangat langka. Jika dijual, nilainya pasti akan sangat fantastis. Saat itu juga anggota party pun bersorak gembira, merayakan keberuntungan luar biasa yang mereka dapatkan. Namun di tengah keramaian itu, Oboro hanya berdiri diam sambil menatap cermin tersebut. Di benaknya muncul satu pemikiran yang jauh lebih besar daripada sekadar uang. Bagaimana jika ia menggunakan cermin itu pada manusia misterius yang pernah ia lihat di masa kecilnya? Atau pada seseorang dengan level yang sangat tinggi, jika cermin itu benar-benar mampu menyalin kekuatan targetnya? Maka bukan tidak mungkin ia bisa melampaui batas ras Oni dan mendapatkan kekuatan yang selama ini ia dambakan. Saat itulah, untuk pertama kalinya, Oboro merasa bahwa mungkin inilah kunci untuk menghancurkan batasan levelnya dan mencapai puncak kekuatan yang selama ini ia kejar. Kemudian, tanpa ragu sedikit pun, Oboro menghabisi ketiga anggota partinya sendiri dan merebut item sihir tersebut untuk dirinya. Baginya, mereka hanyalah batu loncatan dalam perjalanannya menuju kekuatan absolut. Saat itu, Oboro telah memutuskan satu hal, bahwa dirinya akan menemukan seseorang dengan level yang sangat tinggi, seperti manusia misterius yang pernah ia temui di masa kecilnya, lalu menggunakan cermin itu untuk menjadikan kekuatan orang tersebut sebagai miliknya. Setelah mendapatkan cermin duplikat, Oboro terus berkelana ke berbagai tempat, mencari individu-individu kuat yang layak menjadi targetnya. Ia tidak lagi sekadar berlatih atau berburu monster, melainkan memburu kekuatan itu sendiri. Tahun demi tahun berlalu dalam pencariannya, hingga suatu hari ia menerima pesan dari ketua klan Shimobashira yang ingin berbicara langsung dengannya dan memintanya kembali ke negara Oni. Saat itu, Oboro belum mengetahui apa tujuan sebenarnya klan Shimobashira memanggilnya. Ia menduga mungkin ada perintah baru, bisa jadi terkait dengan pencarian para master lain. Mengingat posisinya dan hubungan politik yang sensitif, ia tidak ingin membuat para petinggi negara Oni kesal. Maka meskipun hal itu terasa merepotkan dan menghambat ambisinya, ia tetap memutuskan untuk kembali. Sebelumnya, Oboro juga pernah menerima perintah untuk mendekati seorang master bersama Party Concord of Tribe. Bahkan sekitar setahun yang lalu, mereka sempat memutuskan untuk membunuh Light yang saat itu dianggap sebagai master palsu di dalam Abyss. Sejak peristiwa itu, Oboro tidak pernah berhenti mencari individu-individu kuat, tetapi selama itu pula ia belum mendapatkan informasi baru mengenai para master yang sebenarnya. Baginya, para master adalah makhluk yang sangat kuat meskipun berasal dari ras manusia. Itulah yang membuatnya semakin yakin bahwa sosok pria berpakaian hitam yang pernah ia lihat di pantai dulu kemungkinan besar adalah salah satu dari para master tersebut. Dan apa yang Oboro inginkan hanyalah satu hal, yaitu kekuatan luar biasa seperti yang dimiliki manusia berpakaian hitam itu. Dan tidak peduli apakah targetnya seorang master atau bahkan monster sekalipun. Selama ia dapat menggunakan cermin duplikat, maka ia bisa menyalin kekuatan sosok tersebut dan melampaui batas ras Oni selamanya. Karena di negara Oni sendiri tidak ada individu yang cukup kuat untuk memenuhi ambisinya, Oboro pun berniat menyelesaikan segala urusannya secepat mungkin dan kembali ke benua utama, tempat di mana kekuatan sejati menantinya. Setibanya di negara Oni, Oboro akhirnya bertemu langsung dengan kepala klan Shimobashira yang bernama Mitsuhiko. Karena ini adalah pertemuan pertama mereka, Oboro segera memperkenalkan dirinya dengan sikap hormat dan mengungkapkan rasa senangnya bisa bertatap muka dengan sosok yang memimpin klan Shimobashira. Mitsuhiko menanggapi dengan tenang dan berkata bahwa sebenarnya ia sudah lama berniat bertemu langsung dengan Oboro. Namun karena kesibukan mengurus berbagai urusan klan, pertemuan itu baru bisa terwujud sekarang. Ia pun mengaku menghargai usaha Oboro yang datang jauh-jauh dan memintanya untuk tidak terlalu kaku karena mereka bisa berbicara dengan santai. Tanpa ingin membuang waktu dengan basa-basi, Mitsuhiko langsung menyampaikan maksud utamanya. Ia menawarkan kerjasama pada Oboro. Menurut Mitsuhiko, klan Shimobashira memiliki rencana besar untuk mengendalikan Dewa Oni. Mendengar hal itu, Oboro langsung terkejut sekaligus bingung. Ia tidak menyangka pembicaraan akan mengarah sejauh itu. Melihat reaksi tersebut, Mitsuhiko mulai menjelaskan lebih rinci mengenai mitos berdirinya negara Oni. Ia menegaskan bahwa keberadaan Dewa Oni bukanlah sekadar legenda atau cerita turun-temurun, melainkan kenyataan. Dewa Oni benar-benar ada,
dan saat ini masih tersegel. Oboro masih belum sepenuhnya percaya, tetapi Mitsuhiko melanjutkan penjelasannya. Pada masa awal berdirinya negara Oni, memang benar tujuan utama mereka adalah melemahkan dan suatu hari nanti menghancurkan Dewa Oni. Namun seiring waktu, ketika negara Oni menyadari bahwa negara-negara di benua utama berkembang jauh lebih maju, klan Kamijo mulai merasa terancam. Mereka khawatir suatu saat negara Oni akan diinvasi dan tidak mampu bertahan. Dari situlah muncul gagasan untuk mengubah Dewa Oni menjadi senjata strategis. Demi tujuan itu, mereka memutuskan untuk membuka sebagian segel pada kepala Dewa Oni dan mulai memberikan persembahan secara rutin. Logikanya cukup sederhana. Dengan memberikan persembahan, kekuatan Dewa Oni yang sebelumnya melemah akan pulih. Dan semakin banyak persembahan yang diberikan, semakin besar pula kekuatannya. Oboro langsung menyela dan berpendapat bahwa tindakan seperti itu justru akan membangkitkan Dewa Oni sepenuhnya. Mitsuhiko membenarkan hal tersebut. Ia mengakui bahwa kebangkitan Dewa Oni memang bisa membawa kehancuran, bahkan bagi negara Oni sendiri. Namun, Mitsuhiko menjelaskan bahwa para peneliti negara Oni telah menemukan solusi. Mereka mengembangkan metode untuk sepenuhnya mengendalikan Dewa Oni, yaitu dengan menuliskan tanda sihir budak pada tubuh persembahan yang akan diberikan untuk dimakan oleh Dewa Oni. Dengan cara itu, pengaruh sihir tersebut akan tertanam dalam tubuh sang dewa. Pengetahuan dan teknik sihir yang digunakan dalam penelitian itu berasal dari benua utama, dan seiring kemajuan riset mereka, para peneliti mulai menyimpulkan bahwa Dewa Oni memang bisa dikendalikan. Sejak saat itu, klan Kamijo dan klan Shimobashira bekerja sama secara diam-diam dengan satu tujuan, yaitu untuk menguasai Dewa Oni dan menjadikannya alat untuk menundukkan benua utama. Setelah proses panjang yang memakan waktu sangat lama, kini Dewa Oni dikatakan hampir sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Bahkan bukan hanya segel di kepalanya saja yang dibuka, melainkan segel pada bagian tubuh lainnya juga telah dilepaskan. Dan mereka telah memasuki tahap akhir untuk benar-benar menguasai makhluk yang selama ini dianggap sebagai ancaman terbesar dunia. Kemudian Oboro bertanya mengapa Mitsuhiko sampai berani memberitahukan informasi yang begitu rahasia kepadanya. Mitsuhiko pun menjawab dengan tenang bahwa alasannya sangat sederhana. Dalam beberapa bulan terakhir, Yotsuha yang merupakan putri Miko mulai dekat dengan Oboro. Mereka bahkan sudah sering saling bertukar surat secara pribadi. Bagi Mitsuhiko, itu sudah cukup menjadi bukti bahwa Oboro adalah orang yang dipercaya oleh Yotsuha. Oboro mencoba menjelaskan bahwa selama ini dirinya hanya melaporkan hasil penyelidikan mengenai individu-individu kuat yang ia temukan, tidak lebih dari itu. Namun Mitsuhiko menggeleng pelan dan kembali menegaskan bahwa yang terpenting bukan isi suratnya, melainkan fakta bahwa Yotsuha mempercayainya. Menurut Mitsuhiko, kepercayaan itulah yang bisa dimanfaatkan. Ia menjelaskan bahwa Yotsuha pada akhirnya akan mengetahui nasibnya sebagai tumbal. Jika saat itu tiba dan Yotsuha mencoba melarikan diri, maka seluruh rencana akan runtuh. Karena itu, Mitsuhiko ingin Oboro mengambil inisiatif untuk mencegah hal tersebut. Dengan pendekatan yang tepat, Yotsuha bisa dikendalikan tanpa menimbulkan kecurigaan. Dan jika mereka berhasil mengorbankan Yotsuha beserta adiknya, maka Dewa Oni akan sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Kemudian Mitsuhiko lalu membeberkan fakta lain yang lebih mengerikan. Selama beberapa tahun terakhir, mereka telah memberikan persembahan berupa budak manusia dan banyak kriminal Oni. Masyarakat percaya bahwa semua itu dilakukan untuk melemahkan Dewa Oni. Padahal kenyataannya berbeda. Para putri Miko yang memiliki garis keturunan kuat akan ditanamkan ukiran sihir kutukan perbudakan di tubuh mereka sebelum dijadikan tumbal. Dengan mengorbankan Yotsuha, kendali atas Dewa Oni akan semakin stabil. Dan jika adik Yotsuha juga dikorbankan, maka pengendalian itu akan menjadi jauh lebih kuat. Mitsuhiko menambahkan bahwa klan Kamijo tentu akan sangat senang jika mengetahui rencana ini, karena impian lama mereka untuk menaklukkan benua utama hampir menjadi kenyataan. Namun disinilah inti sebenarnya. Mitsuhiko memastikan bahwa impian klan Kamijo tidak akan pernah terwujud. Selama ini klan Shimobashira telah secara diam-diam mengelabui klan Kamijo. Semua penelitian dan kemajuan dalam pengendalian Dewa Oni sebagian besar adalah hasil kerja keras klan Shimobashira. Tetapi klan Kamijo tidak pernah menunjukkan rasa hormat, bahkan tidak pernah mengucapkan terima kasih. Mereka memperlakukan klan Shimobashira seolah-olah bawahan, bahkan lebih buruk seperti budak. Hal itu, menurut Mitsuhiko, tidak bisa dimaafkan.
Karena itulah, setelah Dewa Oni sepenuhnya berada di bawah kendali mereka, Mitsuhiko berniat mempersembahkan para petinggi klan Kamijo sebagai korban berikutnya dan menjadikan mereka makanan Dewa Oni. Setelah menjelaskan semuanya, Mitsuhiko menatap Oboro dalam-dalam dan bertanya bagaimana pendapatnya. Bukankah Oboro juga menginginkan kekuatan absolut? Jika Oboro bersedia bergabung dan bekerja sama, maka impiannya untuk memperoleh kekuatan luar biasa pasti akan terwujud. Mendengar tawaran itu, Oboro mulai berpikir serius. Jika semua yang dikatakan Mitsuhiko benar, maka ini adalah kesempatan emas baginya. Dan jika rencana tersebut berhasil, ketika Dewa Oni telah kembali kuat dan sepenuhnya terkendali, Oboro bisa menggunakan item cermin duplikat miliknya untuk menyalin kekuatan Dewa Oni secara langsung. Dengan begitu, ia akan mendapatkan kekuatan yang melampaui batas ras Oni, kekuatan yang selama ini ia cari sejak pertama kali melihat manusia berpakaian hitam di pantai dulu. Setelah berpikir cukup lama, Oboro akhirnya mengambil keputusan. Ia memilih untuk bergabung dengan rencana Mitsuhiko. Meski ia sadar posisinya hanya akan menjadi pion yang bisa diperintah kapan saja, ia tidak mempermasalahkannya. Selama pada akhirnya ia bisa mendapatkan kesempatan untuk meraih kekuatan absolut, maka menjadi alat sementara bukanlah masalah. Ia bahkan bersumpah akan menjadi pion yang paling berguna. Mendengar jawaban itu, Mitsuhiko tersenyum puas. Baginya, mendapatkan seseorang seperti Oboro yang kuat, ambisius, dan dipercaya oleh Putri Miko adalah keuntungan besar. Sejak saat itu, Oboro resmi menjadi bagian dari rencana besar klan Shimobashira. Singkat cerita, waktu kembali ke masa sekarang. Mitsuhiko mendadak terkejut ketika menerima laporan bahwa Yotsuha dan adiknya telah menghilang. Wajahnya yang biasanya tenang langsung berubah tegang. Oboro pun segera menjelaskan bahwa menurut kesaksian para penjaga, keduanya menghilang dari tempat persembunyian tanpa meninggalkan jejak sedikit pun, seolah lenyap begitu saja. Mitsuhiko tidak bisa mempercayainya. Ia mulai menyadari kemungkinan terburuk, apakah Yotsuha sudah mengetahui rencana mereka selama ini dan berhasil melarikan diri bersama adiknya. Kemarahan langsung memuncak dalam dirinya. Rencana untuk sepenuhnya mengendalikan Dewa Oni sudah hampir mencapai tahap akhir. Tinggal selangkah lagi sebelum segalanya berada dalam genggaman mereka. Namun dengan hilangnya Yotsuha dan adiknya, bukan hanya proses pengendalian yang terancam gagal, tetapi juga rencana untuk melenyapkan klan Kamijo beserta pihak-pihak lain yang ingin mereka singkirkan. Padahal selama ini Mitsuhiko merasa telah menyusun semuanya tanpa celah sedikit pun. Ia bahkan rela membohongi Yotsuha dan membiarkan ibu Yotsuha, Putri Miko sebelumnya dikorbankan demi kelancaran rencana besar ini. Semua pengorbanan itu seharusnya menjadi pijakan menuju kekuasaan mutlak. Namun kini semuanya berada di ujung kehancuran. Dan jika Yotsuha dan adiknya tidak segera ditemukan, maka seluruh rencana yang telah dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam sekejap. Dengan wajah dipenuhi amarah, Mitsuhiko segera memberi perintah kepada seluruh bawahannya untuk mencari keberadaan Putri Miko dan adiknya dengan cara apapun. Ia tidak peduli metode apa yang digunakan. Yang terpenting keduanya harus ditemukan sebelum situasi semakin memburuk. Namun ada satu hal yang tidak disadari oleh Mitsuhiko maupun Oboro. Sejak tadi, seekor burung familiar milik Aoyuki diam-diam mengamati mereka dari kejauhan, mencatat setiap percakapan dan pergerakan tanpa terdeteksi sedikit pun. Itu saja pembahasan cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. With